apa tuh info terbaru postingan dari Nikita Mirzani terkait dia menyebut bahwa Loli tersangka itu tersangka apa ya, kasus apa Bu Nurma, mungkin boleh jelaskan? Iya, kalau di penyidik setelah kita koordinasi ke penyidik, kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada. Ya. Artinya tidak benar ya Bu kabar tersebut? Iya betul, tidak benar. Ibu tadi Pak Rasman juga sempat kecewa dengan tidak diikut sertakannya dia pemindahan Loli dari ruang yang pertama ke ruang kedua. Itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, kalau itu memang haknya dari RAN berbicara. Ya. Tapi dari penyidik sesuai dengan SOP yang jelas. Dari setelah dirapat koordinasi kemudian memutuskan untuk memindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu adalah sudah keputusan bersama. Kemudian untuk RAN dari yang dibicarakan itu haknya. Karena apa? Yang kita koordinasikan adalah yang satu adalah orang tuanya, ya. Kemudian dua, kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, dan ketiga adalah penyidik yang berwenang dalam kasus yang ada sekarang dilihat, ya. Artinya RAN ini sendiri tidak punya hak untuk mencampuri urusan di mana Loli tinggal, bagaimana Ya, kesehatan. kalau untuk sementara ini memang haknya penyidik. Kemudian juga yang melaporkan adalah orang tuanya. Nah, itu yang kita jelas berkoordinasi terus. Jadi Mendapatkan kalau yang didengar oleh Loli saat ini ya Rasman gitu, ibaratnya dia menganggap Rasman sebagai keluarga terkait dengan yang ketika Jumat malam sebelum dibawa ke Res Polri itu juga dia lebih tenang begitu ketika itu, benar begitu? Ya, kalau kita melihat sendiri kemarin ya, karena memang semua masih di dalam tentunya. Itu yang pasti. Ya, masih di dalam oleh penyidik. Pertengahan Desember gue itu kan dipanggil lagi ke Polres Jaksel. Jadi dia dibilang katanya Laura itu udah tersangka. Itu bener. Itu bener. Gue tanda tangan berkas juga sebagai saksi. Terus mau dibilang katanya ibu biadab apa segala macem. Si Niki ini tetap membiarkan anak ini gimana caranya supaya tetap di safe house. Biar nggak ditahan. Asal tahu, ya. Tapi tetap gue tidak mau teralihkan. Gue cuma pengen lo pada tahu kenyataannya seperti apa, ya. Ya memang mau kalian bilang apapun, Niki itu masih berupaya buat ngejaga si Loli, ya. Cuma ya entahlah ya, orang di luar sana banyak banget yang mau ngegrecokin kasus ini. Tapi sorry, saya tetap fokus di kasus penistaan agama. Insya Allah Senin pemeriksaan. Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya. Karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi. Entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahinnya itu budenya. Kenapa jadi budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul, yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Jadi saya ingin mengadopsi Loli sebagai bek kanan karena kebetulan saya ingin mengikuti kompetisi futsal. Karena Loli itu punya bakat. Lari dari rumah aman aja bisa, apalagi lari ngejar bola. Ya. Dan terserah Loli aja, mau tinggal di rumah saya di luar kota, atau di rumah di Jakarta. Kebetulan AC-nya udah lama nggak ganti freon, saya takut ditipu tukang AC. Jadi nanti Loli yang bisa turun tangan. Lawan orang tua aja berani, gimana lawan tukang AC? Pasti berani dong. Iya. Mungkin saya nggak bisa memberikan sebanyak yang diberikan oleh Niki buat Loli, tapi minimal Netflix lah saya kasih, tapi sharing. Iya. Ini kenapa yang akhirnya banyak sekali di media berita yang simpang siur yang katanya LM ini memberikan kesaksian pengakuan kepada
pihak terlapor. Ini kan kurang tepat menurut saya. Korban menyampaikan sesuatu hal kepada pihak terlapor, yang pihak terlapor menyampaikan di media terkait pengakuan LM tersebut. Ini menyangkut perkara loh. Kan ini sangat, bagi saya ya secara praktisi hukum ini sangat sumir gitu. Ini berbahaya dalam proses penegakan hukum yang saat ini sedang terjadi gitu loh. Terlalu lama nih proses ini gitu loh. Ya, karena memang ini prosesnya harus kita dorong untuk menjadi cepat. Kan ini sudah SPDP, Mas. SPDP itu dipanggil semua para saksi dan pelapor. Terakhir mereka melakukan gelar reskrim PPA. Ketika gelar dipastikan ini memuatkan, dipanggillah baru pihak telapornya. Saksi-saksi telapor dulu. Telapor itu terakhir, Mas. Dan itu digelar lagi. Apakah mencukupi? Karena SPDP itu tandanya apa? Sudah terang suatu perbuatan pidananya. Tinggal mencari, dipastikan siapa tersangkanya. Kan begitu? Ya, ini setelah SPDP terbit sampai sekarang berapa bulan? Ini juga jadi pertanyaan publik gitu loh. Bagaimana proses hukum di unit PPA Polres Jakarta Selatan? Kalau memang dinyatakan ini tidak cukup bukti, sudah terbitkan SP2, terbitkan SP3 gitu loh. Surat penghentian penyelidikan dan penyidikan, clear. Ya, silakan gugat pelapor dan korban kalau memang tidak sesuai. Tapi kalau memang ini adalah cukup terang pidananya, silakan tetapkan, naik ke proses ini. Karena ini sudah SPDP. Surat perintah dimulai penyidikan. Pertanyaan aku cuman sih kok untuk Rasman dan untuk si Fitri. Kalau seandainya Loli itu anak kandung kamu belarian dengan lanang kayak gitu tuh, apa yang kamu lakuin? Sama dak dengan yang Nikita Mirzani lakuin terhadap Loli? Sama dak? Atau kamu talain be anak kamu kayak gitu tuh, belarian? Dengan Loli yang umur segitu yo, dengan Loli yang umur segitu belum ngerti apa-apa, kamu talain be kalau seandainya itu anak kamu. Berarti kalau memang kamu talain be, berarti kamu tuh sudah, otak kamu tuh sudah keno, sudah error, sudah gilo. Ngapa aku bilang kayak gitu? Selayaknya orang tua menjaga anaknya, apalagi anak betino. Masa iyo anak yang ditalain baik? Di mana otak kamu? Hati nurani kamu tuh dipakai. Jangan kamu mentang-mentang bebala sama Nikita. Bukan aku membela Nikita yo, cuman jangan mentang-mentang bebala, ini haji mumpung kamu. Kamu jadikan Loli itu sebagai umpan peluru kamu. Jangan kayak gitu. Ingat, kamu punya anak betino, karma itu berlaku. Kamu muslim kan? Rasman muslim kan? Fitri muslim kan? Sebesar apapun yang kamu lakukan, pasti ada balasannya. Walaupun itu sebesar biji sawi. Walaupun itu sebesar biji sawi. Jadi, sudahlah, urus bela anak kamu tuh, anak betino kamu tuh, cek keperawanannya, masih perawan apa tidak? Cek, masih perawan apa tidak? Cek pergaulannya, kayak mana pergaulannya. Jangan anak orang yang kamu urusin. Kalau kamu pengen membiayain anak orang, biayain tuh anak yatim banyak. Biayain tuh anak yang kehilangan bapak, anak yang tidak ada dibiayain bapak, anak yang tidak ada dibiayain mama. Banyak kok orang susah, banyak. Itu yang dibiayain. Loli itu bukan anak sembarangan, anak orang berduit juga. Mamanya masih mampu, ngapa kamu nak biayain? Harusnya kamu tuh punya otak. Ngerti? Punya otak, jangan kayak gitu. Banyak orang susah di luar sana tuh, bantu tolongin, jangan ini. Aduh, sudah ya. Nggak bisa lagi aku nak ngomong, nggak bisa lagi aku nih berkata-kata nengok kamu tuh. Astagfirullah. Perbanyak zikir, umur kamu tuh perbanyak zikir, perbanyak ngucap, perbanyak istighfar. Malu woy dengan umur. Nggak tahu kapan be Tuhan menjemput. Jadi tobat ya. Sudah ya. Laura udah klarifikasi dan dia ngaku kalau selama ini ternyata dia lesbiola. Benaran itu dia udah tutupin selama bertahun-tahun. Mantan manajernya itu juga merupakan mantan pacarnya. Jadi selama ini mereka pecongan, Soal belok-membelok, gue kagak mau menghakimi ya. Gue cuma penasaran aja. Kalau laki sama laki kan gue sering banget lihat. Kalau cewek sama cewek tuh awal-awal PDKT kira-kira kayak gimana mereka ya. Terus walasi-dotnya kayak bagaimana ya. Istighfar, itu bukan poin yang kita mau bahas. Yang gue mau bahas adalah apakah kalian setuju sama pendapat gue? Kalau gue berpendapat
Urusan uang, urusan bisnis, jangan deh sama kerabat terdekat, keluarga saudara, ataupun sama pacar. Karena rata-rata hasilnya tuh nggak bagus endingnya. Soalnya duit itu kagak kenal saudara, cuy. Apalagi ini kan lu berdua masih pacaran ya. Udah gitu cewek sama cewek. Lu tahu sendiri cewek sama cewek bapernya gimana, ya kan? Sensinya kayak gimana, ngomelnya kayak gimana. Jadi kagak kaget kalau berhubungan bisnis, kerja sama sesama perempuan, udah gitu pecongan pula. Sensinya double, cuy. Udah kata gue mah paling benar, kalau mau usaha, kalau mau bisnis, mending nge-hire orang yang emang profesional dan capable di bidangnya. Ya, walaupun ada juga sih beberapa yang bisnis sama keluarga, sama kerabat, sama teman dekatnya itu berjalan dengan lancar. Tapi kayak sedikit. Rata-rata tuh endingnya suka nggak enak. Karena kalau lo mau beda pendapat, lo selisih paham, nanti ujung-ujungnya nggak profesional. By the way, si Laura ini gentle juga sih ya. Dia ngakuin kesalahan dia terang-terangan ngasih tahu jati diri dia yang sebenarnya, dia izin sama mak bapaknya. Mungkin di satu sisi lain hatinya juga udah lega kali ya karena udah jujur.